Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Ayo Kita Berlatih 1.2 Matematika kelas 7 semester 1. Soal pilihan ganda nomor 1, 692 ditambah 207. Hasilnya yang lebih dekat dengan ini metode pembulatan ya. Kalau di sini ada 692, perhatikan yang angka puluhannya. Jadi kalau ada angka misalkan yang puluhannya, lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke ratusan. Jadi yang ratusannya ditambah 1 ya. Kalau yang puluhannya lebih kecil dari 5, yang ini lebih besar sama dengannya. Lebih kecil dari 5, maka angka ratusannya tetap. Jadi untuk yang 692 berarti perhatikan yang puluhannya adalah angka 9. Berarti itu lebih besar dari 5. Jadi yang ini yang 90, yang 92 kita bulatkan ke 6. Jadi yang 6 itu berubah menjadi angka 7. Jadi yang ini jadi 700. Dan sekarang yang 207. Karena di sini yang puluhannya tidak ada, berarti lebih kecil dari 5. Jadi yang ini nilainya tetap. Jadi 700, yang ini menjadi 200, jadi tinggal jumlahkan 700 tambah 200. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2, angka 9245 akan disusun menjadi dua bilangan yang berbeda. Bilangan pertama tersusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dari susunan angka terkecil ke angka yang terbesar. Ditanyakan adalah selisih itu berarti pengurangan. Jadi sekarang kita tentukan dulu angka yang disusun dari terbesar ke terkecil. Perhatikan yang terbesar adalah angka 9, jadi kita tulis di sini 9. Terus yang keduanya adalah angka 5, terus angka 4 ya, angka 4 dan angka 2. Dan sekarang kalau bilangan yang kedua disusun dari angka yang terkecil, berarti susunannya adalah 2, 4, 5, 9. Di sini jadi 2, 4, 5, 9. Dan yang ditanyakan adalah selisih, berarti tinggal dikurangkan. 2 kurangi 9 itu adalah 3. Jadi 12 kurangi 9 ya, pinjam dari 4. 4 sudah dipinjam 1 jadi 3. 3 kurangi 5 nggak bisa kan, pinjam dari 5 yang sebelah kirinya. Jadi 13 kurangi 5 adalah 8. Yang ini sisanya adalah tinggal 4. 4 kurangi 4 adalah 0. Terus 9 kurangi 2 adalah 7. Jadi jawabannya adalah 7083. Soal uraian bagian B, Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar 700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar 200.000. Gambar permasalahan ini pada garis bilangan. Tentukan berapa utang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Karena di sini kita gunakan garis bilangan dan di sini angkanya adalah ratusan ribu, jadi yang kita ambil adalah angka 7-nya dan yang ini angka 2-nya. Jadi tinggal nanti dikali ratusan ribunya kali 100.000. Jadi untuk yang bagian A kita buat garis bilangan. Di bawah garis bilangan, misalkan di sini adalah angka 0-nya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dikatakan utang, jadi awalnya Pak Abdul ini tidak memiliki utang, berarti berada di titik 0. Dan di sini karena memiliki utang 700.000, berarti dari 0 bergerak ke kiri. Nah, dari 0 bergerak ke kiri. Nah, sampai sini dari 0. Jadi bergerak ke kiri sebesar 7 langkah. Nah, di sini jadi minus 7. Yang ini adalah minus 7-nya. Minus 7. Dan sekarang karena ada kecelakaan, maka meminjam lagi 200.000 atau dianggap 2 satuan ke kiri lagi. Ya, dari minus 7 bergerak lagi ke kiri 2 langkah. 1, 2. Di sini menjadi minus 9. Jadi kita bergerak dari minus 7 bergerak lagi 2 langkah ke kiri. Jadi totalnya kalau dihitung kita ambil dari 0 dari awal. Dari awal di sini kita hitung ke kiri sampai ke sini. Nah,
Ini totalnya. Jadi yang pertama di sini minus 7, yang kedua di sini minus 2, berarti totalnya adalah minus 7 ditambah minus 2. Nah, atau sama dengan minus 7 dikurangi 2. Jadi sama dengan minus 9. Berarti minus 9 di sini artinya adalah minus 900.000. Nah, ini jawabannya. Jadi yang A, gambarlah permasalahan ini pada garis bilangan. Di sini sudah digambarkan. Dan B, tentukan berapa utang Pak Abdul seluruhnya. Seluruhnya adalah 900.000. Soal nomor 2, seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Yang bagian A, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Jadi kalau kita buat di sini garis bilangan sumbu Y dan di sini sumbu X-nya sebagai permukaan air laut ya, sumbu X sebagai permukaan air laut. Pertama lumba-lumba dari sini, dia tuh meloncat sampai 4 meter. 4 meter anggap ada di sini. Jadi meloncat sampai sini. Nah, meloncat sampai 4 meter. Kemudian jatuh lagi dan menyelam sampai 9 meter. Dan menyelam sampai 9 meter, berarti arahnya sampai ke sini. Misalkan di sini skalanya sampai 9 meter ada di sini. Nah, ini 9 meter. Jadi sekarang gambarnya seperti ini. Gambar dari garis bilangannya. Di sini titik nolnya. Dan ini untuk jawaban yang A ya. Sekarang untuk jawaban yang B, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba. Karena yang ditanyakannya adalah selisih. Jadi di sini ikan lumba-lumbanya pertama meloncat 4 meter dikurangi di sini adalah selisih, dan 9 meter. 9 meter itu karena ada di bawah permukaan laut. Jadi ini berharga negatif. Kalau di atas permukaan laut kita anggap positif, di bawah permukaan laut disebut negatif. Jadi kalau di atas positif, di bawah negatif. Jadi 4 dikurangi minus 9. Jadi 4 kurangi minus 9. Jadi selisihnya di sini adalah min kali min, ini menjadi plus. Nah, jadi seperti ini. Jadi 4 ditambah 9 sama dengan 13 meter. Nah, ini sama dengan 13 meter. Jadi 13 meter itu adalah jarak dari ketinggian melompat sampai kedalaman menyelam. Nah, jarak yang ini adalah 13 meter ya, 13 meter. Jadi yang ini 13 meter. Nah, jadi seperti ini untuk jawaban yang nomor 2 ya. Jawaban yang nomor 2 seperti ini. Soal nomor 33, tentukan hasil dari tanpa menghitung satu persatu. Untuk A, kita perhatikan untuk A. Di sini angkanya tersusun dari deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan 9 sampai 99. Ini bilangan ganjil. Kalau bukan bilangan ganjil, andaikan kita gunakan bilangan asli, jadi dari 1 sampai 100 itu ada 50 angka, ada 100 angka. Dan kalau bilangan ganjilnya berarti dari 1 sampai 100 itu setengahnya. Jadi ada 50 angka. Jadi kalau angka pertama ditambah angka terakhir, di sini angka pertamanya adalah 1. Angka terakhirnya adalah 99. Kalau dijumlahkan ini menjadi 100. Coba kita gunakan yang angka kedua dengan angka sebelum 99 itu adalah 97. Kalau dijumlahkan juga ini adalah 100. Ya. Jadi masing-masing 100. Jadi ada rumusnya untuk menghitung soal seperti ini. Jadi di sini adalah N. N di sini adalah banyaknya angka yang tersusun dari 1 sampai 99 dibagi 2 dikali angka pertama ditambah angka terakhir. Ya, angka pertama tambah angka terakhir. Banyaknya angka ada 50 dibagi 2. Angka pertama adalah 1 dan angka terakhir adalah 99. 1 tambah 99 adalah 100. 50 bagi 2 adalah 25. Jadi 25 dikali 1 tambah 99 adalah 100.
Jadi sama dengan, nah ini jawabannya 2500. Dan sekarang untuk yang B. Untuk B, perhatikan dari ini angkanya dari kita abaikan dulu tanda min plusnya. Angka yang tersusun dari 1 sampai 100, ini banyaknya angka di sini ada 100. Banyaknya angka ada 100 nih. Dan kita perhatikan, ini sebuah pasangan. Kalau 1 dikurangi 2 itu adalah min 1. 3 kurangi 4 adalah min 1. 5 kurangi 6 adalah min 1. Berarti di sini anggap satu pasangan ya. Jadi kalau dari 1 sampai 100 berarti jumlah pasangannya itu ada 50. Jadi ada 50. Jadi ada 50 pasangan ya. Jadi ada 50. Dan sekarang setiap pasang menghasilkan nilai min 1. Menghasilkan nilai min 1. Jadi setiap pasang menghasilkan nilai min 1 dan jumlah banyaknya pasangan yang ini dibagi 2 ya, dibagi 2 jadi 50. Banyaknya pasangan adalah 50, jadi min 1 dikali 50. Jadi jawabannya kalau dijumlahkan adalah min 50. Dan sekarang kita masuk ke C. Kita perhatikan nih, angkanya dari minus 100 sampai 50. Dari minus 100 ini bisa sampai ke minus 51, minus 50, terus sampai ke 0, terus sampai ke 50. Nah, kalau dijumlahkan ya. Jadi perhatikan, ini kalau dari garis bilangan dari minus 100 sampai ke 50. Berarti ada angka yang akan saling menghilangkan ya sebelumnya. Jadi di sini plus 50 akan saling menghilangkan dengan minus 50. Di sini ada angka plus 49 akan saling menghilangkan di sini dengan minus 49. Jadi otomatis dari minus 50 sampai plus 50 kita anggap habis karena saling menghilangkan. Jadi sisanya di sini ada angka minus 100 sampai ke minus 51 ya. Jadi dari minus 100 sampai ke 51 berarti kita hitung banyaknya angka ada berapa. Ternyata ada 50 angka ya. Ada 50 angka. Dengan cara yang sama pengerjaan soal yang bagian A. Jadi caranya adalah tadi n per 2. Nah n per 2 dikali angka pertama. Ini angka pertama ditambah angka terakhir. Ya angka pertama ini AP ya. Angka terakhir AT misalkan. Dan jumlah angkanya di sini bukan jumlah, banyaknya angkanya ada 50. Jadi 50 dibagi 2, angka pertamanya adalah minus 100 dan angka terakhirnya adalah minus 51. Jadi kalau dijumlahkan ini 50 dibagi 2 adalah ini tinggal 25 dan ini dijumlahkan adalah minus 151. Jadi tinggal dikalikan 151 dikali 25. Nah kita kalikan, ini 1 kali 5 adalah 5. 5 kali 5 25. Bawah 2 jadi ini 755. Sekarang 151. 2 kali 1 2. 2 kali 5 10. Bawah 1. Yang ini jadi jawabannya seperti ini. Kita jumlahkan, ini 5, ini 7, ini 7, ini 3. Jadi 3775. Karena ada tanda min berarti di sini minus 3775. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 4, Edward ingin membuat katrol timba air ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter ya, di bawah permukaan tanah. Jadi airnya itu ada 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali yang diperlukan dari permukaan air ke katrol, dari permukaan air ke katrol. Jadi kalau di sini permukaan tanah, ya permukaan tanah kita anggap sebagai sumbu X. Dan di sini sumbu Y-nya, nah ini sumbu Y-nya, di sini katrolnya. Ini sumurnya jadi seperti ini bolongnya seperti ini. Di sini ada permukaan air. Ini permukaan air.
Dan di sini ketinggian katrol 2 meter. Dari sini 2 meter ya, berarti kalau di sini titik 0 berarti dari sini sampai ke sini tuh 2 meter. Nah, ini 2 meter. Terus permukaan air sampai ke tanah itu, permukaan tanah di sini 3 meter. Nah, ini 3 meter. Dan sekarang pertanyaannya adalah berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol. Jadi dari sini sampai ke sini. Nah, perhatikan yang ini dari sini ke sini itu adalah 3. Dari sini ke sini adalah 2. Jadi adalah 5 ya. Jadi berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol adalah 5 meter. Atau kalau bahasa matematikanya kita buat selisih dari ketinggian katrol sampai permukaan air. Jadi selisihnya 2 dikurangi ini 3 meter. Kalau dikatakan di bawah permukaan tanah berarti minus 3. Jadi min kali min adalah plus. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 meter. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 5, 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Jadi yang ditanyakan adalah perbedaan jarak. Jadi misalkan di sini kita buat akuariumnya. Nah, ini akuariumnya. Ini permukaan air. Permukaan air. Jadi kalau yang bagian samping kanan di sini kita anggap skalanya. Ini adalah 0 ya. Jadi kalau permukaan air dianggap 0 meter atau 0 cm. Dan ikan yang besar berada di bawah permukaan air. Berada di bawah permukaan air yaitu 15 cm. Jadi misalkan ikan yang besar dari sini sampai ke sini. Nah, di sini ada ikan yang besar. Ini jaraknya dari sini sampai ke sini itu adalah 15. Nah, ini 15. Dan sekarang ikan yang kecil jaraknya adalah 9. Misalkan 9 ada di sini. Nah, ada di sini, ini ikan yang kecil ada di sini. Ini jaraknya di sini 9. Dan sekarang ditanyakan berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan. Berarti yang ini sampai ke sini berapa? Nah, yang dihitungnya. Jadi caranya tinggal dikurangkan saja. Karena di sini perhatikan, ini permukaan air. Di sini titik nolnya. Jadi kalau ke bawah itu berharga negatif. Berharga negatif. Jadi yang ini negatif 9. Yang ini adalah negatif 15. Yang ini negatif 15, ini negatif 9. Jadi untuk mencari selisih di sini tinggal kurangkan minus 9 kurangi negatif 15. Ini artinya min kali min jadi plus. Jadi minus 9 ditambah 15. Hasilnya adalah 6. Jadi 6 di sini bernilai positif. Jadi cara bacanya dari ikan besar ke ikan kecil. Ya, jadi positif itu dari ikan besar ke ikan kecil. Jadi dari paling bawah naik ke atas. Jadi kalau bergerak ke atas nilainya positif, kalau bergerak ke bawah nilainya negatif. Dan ada juga yang bisa dihitung caranya, yang ini yang minus 15 dikurangi minus 9. Ini menjadi plus, di sini minus 15, di sini 9 dan jawabannya adalah minus 6. Minus di sini bukan arti nilai bukan besaran nilainya, tapi yang minus di sini itu arahnya. Jadi arah bacanya dari ikan kecil ke ikan besar. Jaraknya adalah 6 meter. Jadi kalau minus ke bawah arahnya, kalau positif ke atas. Jadi kalimatnya kalau menggunakan cara yang ini, jadi harus diberi keterangan minus di sini artinya dari ikan kecil ke ikan besar. Kalau yang ini beri catatan dari ikan kecil, dari ikan besar ke ikan kecil. Jadi jawabannya seperti ini. Soal nomor 6, sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut, kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter lagi. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Jadi misalkan seperti ini adalah permukaan laut. Ini adalah permukaan laut, kita buat seperti ini. Dan permukaan laut itu disebut
titik 0 ya, 0 meter. Jadi kalau kita buat garis bilangannya seperti ini. Dan pertama, kapal selam itu berada pada jarak 120 meter. Misalkan kalau di sini titik 0 dan ini adalah jarak 120 meter. Nah, jadi posisi kapal selamnya ada di sini. Nah, ini kapal selamnya. Jadi jarak dari kapal selam ke permukaan itu adalah 120 meter. Jadi yang 120 meter di sini ini harusnya harganya negatif ya, kita tulis negatif. Saya hapus dulu. Nah, di sini ditulis negatif 120. Dan kemudian kapal selam itu menyelam lagi ya, dari posisi ini menyelam lagi 60 meter ke bawah laut lagi. Jadi kalau menyelam lagi 60 meter ke bawah laut, misalkan dia bergerak lagi ke bawah sebesar 60 meter. Jadi misalkan sampai di sini. Dari sini sampai ke sini itu adalah 60. Jadi kalau menyelam lagi ke bawah berarti di sini minus 60. Jadi tinggal jumlahkan ini ditambah ini, maka totalnya ada di sini. Di sini. Jadi yang ini adalah minus 180 meter. Jadi artinya yang 180 meter ini adalah kedalaman kapal selam menyelam. Jadi ada 180 meter di bawah permukaan laut. Jadi yang minus di sini itu arahnya ya, dari permukaan ke bawah permukaan. Jadi ke dasar laut. Jadi caranya di sini minus 120 ditambah minus 60. Jadi jawabannya adalah minus 180 meter. Arti minus di sini, nah arti minus di sini artinya adalah di bawah permukaan. Nah ini di bawah ya, di bawah permukaan laut. Jadi di bawah permukaan laut. Ini tulisannya tidak jelas, jadi mohon maklum saja, di bawah permukaan laut. Nah ini jawabannya. Soal nomor 7, Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama ia mendapatkan untung 4 juta. Jadi kita buat bulan pertama di sini 4 juta. Ini bulan pertama ya. Dan pada bulan ketiga di sini teruskan Pak Agung mengalami kerugian sebesar 6 juta. Ini pada bulan kedua mengalami kerugian 6 juta. Jadi di bulan kedua dia mengalami kerugian 6 juta. Jadi tinggal kurangi 6 juta. Jadi 4 kurangi 6. Terus pada bulan ketiga dan keempat hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian lagi sebesar 2 juta dan 3 juta. Jadi tinggal dikurangi 2, kurangi lagi dengan 3. Jadi apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi? Coba kita hitung di sini. 4 kurangi 6 itu adalah minus 2. Ini minus 2, ini minus 3. Ini kalau dijumlahkan totalnya ini adalah min 2 kurangi 2 adalah min 4 kurangi 3 jadi minus 7. Nah, arti minus di sini artinya kerugian berarti. Jadi arti minus di sini artinya rugi. Ya, artinya rugi. Jadi ruginya sebesar 7 juta. Jadi pertanyaan yang A, apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi? Jawabannya adalah untuk yang A, Pak Agung mengalami rugi. Dan sekarang untuk yang B, hitung total kerugian Pak Agung. Nah ini caranya seperti ini. Jadi 4 kurangi 6 kurangi 2 kurangi 3 hasilnya adalah minus 7. Jadi yang B mengalami kerugian 7 juta. Jadi ditulisnya seperti ini. Rugi, nah rugi 7 ya. Sebentar, jadi rugi 7 juta. Atau bisa ditulis sebagai minus 7 ya, minus 7 juta. Jadi artinya minus di sini artinya adalah rugi. Soal nomor 8, setiap hari Sabtu Alpin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari komandan regu maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Jadi demikian dan seterusnya. Suatu ketika Pak Komandan pasukan
Ya, suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alpin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah dan maju lagi 3 langkah. Jadi di sini kita buat sebuah, diasumsikan seperti ini. Kalau maju kita anggap plus. Kalau maju kita anggap plus, dan kalau mundur kita anggap min. Ya, kita anggap min. Jadi di garis bilangannya. Jadi artinya seperti ini. Kalau ini sumbu Y, ini sumbu X, kalau maju berarti ke sini, ke atas, dan mundur berarti dari arah ini nantinya mundur, nah ini ke bawah. Jadi kalau ke atas positif, kalau arahnya mundur negatif. Dan sekarang suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alpin untuk maju 10 langkah. Jadi maju itu artinya plus ya, 10. Jadi kalau 10 ditulis 10, terus kemudian mundur 8 langkah. Kalau mundur kita tulis menjadi min 8. Dan kemudian maju lagi 3 langkah, jadi plus lagi 3. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah operasi bilangan bulatnya seperti ini. Jadi 10 kurangi 8 ditambah 3. Artinya maju 10 langkah, mundur 8 langkah, dan maju lagi 3 langkah. Nah, ini operasi bilangan bulatnya seperti ini. Jadi 10 kurangi 8 adalah 2. 2 tambah 3 jadi 5. Dan sekarang tentukan posisi akhir Alpin terhadap posisi awal. Jadi terhadap posisi awal adalah 5 langkah. Jadi artinya seperti ini, kita buat ulang lagi. Di sini adalah sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini 10 berarti di sini adalah titik nolnya. Maju 10 langkah. Jadi dari sini sampai ke sini 10 langkah. Ya, ini 10. Mundur 8 langkah. Jadi dari 10 dia mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sampai sini. Jadi tadinya dari sini dia bergerak mundur. Nah, 8 langkah ya. Tadi 1, 2, 3. Oh, ini baru 5 langkah. Jadi mundur 8 langkah. Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi posisinya ada di sini. Jadi tadinya ada di titik sini. Karena mundur 8 langkah jadi bergerak ke sini. Nah, berarti perhatikan posisi di sini adalah posisinya angka 2. Nah, di sini angka 2. Dan kemudian dia maju lagi 3 langkah. 3 langkah diambil dari angka 2 ini. Dari sini 3 langkah ke atas. 1, 2, 3. Nah, ini posisi akhir ada di sini. Berarti di sini kita hitung dari sini sampai ke sini berapa langkah. Ini jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini posisinya di skala 5 ya. Nah, jadi kalau ditanyakan berapa dari titik awal, jadi dihitung dari sini sampai ke sini. Ini setara ya, sampai kalau gambarnya diluruskan ini dari sini sampai ke sini. Nah, ini berarti 5 langkah. Jadi jawabannya seperti ini. Soal nomor 9, dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. Jadi ada 38 siswa ini untuk laki-laki dan perempuan. Diketahui 15 siswa diantaranya adalah perempuan. Jadi 15 siswanya adalah perempuan, berarti untuk mencari jumlah siswa laki-laki tinggal dikurangkan 38 kurangi 15. Jadi jawabannya adalah 23 siswa laki-laki. Ini untuk yang laki-laki ya, untuk laki-laki. Yang ini adalah perempuannya. Jadi kita tulis ulang di sini, siswa yang perempuan ada 15 dan siswa laki-laki ada 23. Dan sekarang pernyataan yang kedua, 13 siswa suka mengendarai sepeda. Ada 13 siswa suka mengendarai sepeda. Dan 9 diantaranya adalah perempuan. Jadi 13 kurangi 9 untuk mencari jumlah siswa laki-laki yang suka sepeda. Jadi 13 kurangi 9 itu adalah 4. Jadi di sini yang laki-lakinya ada 4. Nah, sekarang kita buat lagi untuk yang ini yang pakai sepeda ya, yang pakai sepeda. Nah, yang pakai sepeda berarti ada 9 perempuan
Ya, perempuannya di sini ada 9 dan laki-lakinya ada 4. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kalau yang ditanyakan, tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Di sini jumlah siswa laki-lakinya sudah diketahui 23 dan yang suka memakai sepeda ada 4. Jadi tinggal dikurangkan. Jadi 23 dikurangi 4, hasilnya adalah 19. Jadi 19 di sini adalah laki-laki yang tidak pakai sepeda. Nah, seperti ini. Ada 19 laki-laki yang tidak suka pakai sepeda. Dan kalau dijumlahkan ini nantinya balik lagi ke total ini. Ya, ke total. Jadi kalau dijumlahkan total yang tidak suka pakai sepeda, tadi yang laki-laki jumlah totalnya ada 19. Dan kalau yang ditanyakan perempuan yang tidak suka pakai sepeda, jadi tinggal dikurangkan saja. Ya, dari yang perempuan totalnya ada 15. Ya, ini untuk yang perempuan. Kalau ditanyakan sama kalau diperlukan, ini yang untuk yang perempuan yang tidak pakai sepeda. Nah, yang perempuan yang tidak pakai sepeda, total siswa perempuan itu ada 15. Yang suka pakai sepeda ada 9. Berarti yang tidak sukanya adalah ada di sini berapa, 15 kurangi 9 adalah 6 ya. Ada 6 orang ya. Ada 6 perempuan yang tidak pakai sepeda. Nah, ini jawabannya seperti ini untuk soal nomor berapa ini? Nomor 9. Soal nomor 10, Pak Manuputi adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ekor ayam potong. Nah, sekarang kita ayam potong kita tulis AP saja ya. Ayam potong AP. Di sini jumlahnya ada 650 ekor. Jadi 650 ekor ya ayam potong. Terus yang ayam kampung kita tulis AK saja, ayam kampung. Di sini ada 135. Ada 135. Dan sekarang yang dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Jadi tinggal dikurangkan saja. Yang ini yang mati ya. Berarti yang ayam potong tinggal kurangi 65. Terus yang ayam kampung ada 45 ya, tinggal kurangi 45. Ini tinggal dikurangkan. Nah, ini tinggal kurangkan. Jadi di sini mencari ayam yang masih hidup untuk ayam potong dan ayam kampung. 650 dikurangi 65. 0 kurangi 5 itu 5. Dan 5 ini menjadi tinggal 4 ya. Karena dipinjam oleh 0. Jadi 4 kurangi 6. Tidak bisa pinjam lagi dari sini, jadi 14 kurangi 6 itu 8. Yang 6 di sini sudah dipinjam, jadi tinggal 5, jadi 585 ya, 585 ekor ayam potong. Dan sekarang untuk ayam kampung tinggal kurangkan 5 kurangi 5 habis, 13 kurangi 4 adalah 9. Jadi yang hidup ini jadi untuk sisa ayam potong atau ayam kampung yang masih hidup. Nah, jadi berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Ayam potong yang masih hidup adalah 585 ya. Jadi 585 4 kalau dijumlahkan ini ya ini segini. Dan kalau ayam yang kampung yang masih hidup adalah 90. Dan sekarang berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Kita selisihkan saja. 65 dikurangi 45. 65 kurangi 45. 5 kurangi 5 0. 6 kurangi 4 2. Jadi selisihnya adalah 20 ekor. Soal nomor 11, diketahui bilangan bulat A, B, C, D di mana A lebih besar dari B dan lebih besar dari C lebih besar dari D. Jadi yang paling besar adalah A, paling kecil adalah D ya. Dan sekarang
Untuk yang A ditambah B selalu lebih dari C ditambah D. Pertama kita asumsikan yang A itu sebagai diisi dengan 4, B dengan 3, terus C dengan 2 dan D-nya 1. Dan sekarang dari soal A tambah B, C tambah D. A tambah B lebih besar dari C tambah D. Nah, secara ini kita lihat, perhatikan, karena di sini nilai A lebih besar dari C dan D. Berarti angka di sini lebih besar ya. Terus nilai B lebih besar dari C dan D juga. Maka A tambah B akan menjadi lebih besar dari C dan D. Jadi yang ini betul nih, sudah betul. Kalau dibuktikan kita masukkan angkanya. Di sini A-nya 4, B-nya 3, B-nya 3, ini angka 3. Lebih besar dari 2 ditambah 1. Perhatikan 4 tambah 3 adalah 7. 7 dan 2 tambah 1 itu 3. Dan 7 di sini lebih besar dari 3. Jadi ini untuk jawaban A seperti ini. Sekarang untuk yang B, A ditambah C. Ya, A ditambah C selalu lebih dari B tambah D. B ditambah D. Kita masukkan langsung angkanya. A-nya 4 ditambah 2 lebih besar dari 3 ditambah 1. Ini otomatis 6 lebih besar dari 4. Berarti yang bagian A sudah betul, yang B juga betul. Jadi alasannya perhatikan, A lebih besar dari B. A lebih besar dari B dan C di sini lebih besar dari D. Otomatis kalau A ditambah C akan lebih besar dari B tambah D. Sekarang untuk yang bagian C. Untuk bagian C, jadi yang tadi yang bagian B, alasannya bisa seperti ini. A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D. Jadi kalau yang A ditambah B, maka nilainya akan lebih besar dari C ditambah D. Ini alasannya. Jadi yang sekarang bagian C, A ditambah D. A ditambah D selalu lebih dari B tambah C. B tambah C. Kita masukkan angkanya. A-nya 4, D-nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah 2. Coba kita perhatikan, 4 tambah 1 itu 5. Dan ini juga 5. Ini sama ya, nilainya sama, bisa menjadi nilai sama. Jadi untuk yang C, kita perhatikan A lebih besar dari B. Ya, A-nya lebih besar dari B. Tapi D-nya lebih kecil dari C. Nah, jadi maka hasilnya adalah belum tentu. Jadi tidak selalu lebih besar. Jadi jawabannya adalah belum tentu. Jadi alasannya ini, A lebih besar dari B. Nah, A lebih besar dari B dan D lebih besar dari C. Maka hasil dari A ditambah B itu belum tentu, ya, belum tentu lebih besar dari D ditambah C. Malah yang tadi kalau dibuktikan A tambah B itu menjadi sama dengan D tambah C, atau mungkin saja bisa jadi lebih kecil. Jadi itu alasan untuk soal nomor 11 ya. Jadi caranya seperti ini.